Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Dewi Ningrum MSI karena telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Febriansyah. Saya Selvi Hidayati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aspek manajerial, rancangan dan struktur organisasi. Yang pertama adalah pengertian manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Prancis yang artinya manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen merupakan konsep yang mengandung pengertian yang lebih kompleks. Pada dasarnya konsep itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, manajemen kerap kali diartikan sebagai kumpulan manajer-manajer atau pimpinan perusahaan dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, dalam pengertian yang lebih khusus, manajemen diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditentukan dapat ditentukan. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan. Yaitu pada umumnya perusahaan merupakan suatu organisasi karena operasinya dijalankan oleh banyak orang. Di samping itu, setiap orang yang ada dalam perusahaan boleh dianggap telah bersepakat untuk melakukan kerja-kerja tertentu untuk mewujudkan suatu perusahaan, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam manajemen atau manajerial itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengkoordinasian, penggerak dan pengarah atau actuating. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang. Lalu yang kedua, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Ketiga unsur tersebut merupakan 3 hal yang harus ada dan tidak dapat dipisah-pisah dalam satu usaha. Merumuskan tujuan tanpa menentukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan pada faktor-faktor produksi yang digunakan yang tidak akan dapat menciptakan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Bentuk organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan kegiatan yang perlu dijalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan bentuk pembagian tugas yang akan dibuat. Langkah berikutnya adalah fungsi pengorganisasian ini adalah menentukan manajer dan pegawai yang akan menjalankan tugas di berbagai posisi dari struktur organisasi kegiatan ini. Dinamakan menentukan pegawai yang bertugas atau staffing. Yang ketiga, koordinasian, penggerak dan pengarah atau actuating. Pengarahan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menggerakkan semua anggota dalam suatu organisasi atau pegawai-pegawai perusahaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan merealisasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, pengendalian. Yang ketiga, pendekatan campuran. Pemimpin membagikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya dengan senantiasa mematuhi ketentuan yang ada. Lalu yang terakhir, pendekatan kelompok. Dengan pendekatan ini, perencanaan terbuat oleh sekelompok tenaga pakar dalam perusahaan. Di sini ada gambar bagan struktur organisasi yang di dalamnya biasanya struktur organisasi itu di urutan pertama ada direksi,
direktur utama. Nah, direktur utamanya ada direktur. Terus di direktur itu ada 3 bagian juga terbaginya, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Terus ada di bawah direktur ada manajer. Nah, manajer terbagi lagi, ada manajer personal, manajer pemasar, manajer pabrik, sama administrasi gudang. Terus di bawah manajer terbagi lagi menjadi beberapa divisi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, pemimpin direksi. Pada posisi teratas dalam sebuah perusahaan, pada posisi teratas dalam sebuah struktur organisasi, sebuah perusahaan yang baik tentunya akan ditempati oleh direksi atau pemimpin perusahaan. Posisi ini adalah posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan dan termasuk kepada top level manajemen. Terus orang yang berada pada posisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membawa dan memimpin sebuah perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Yang kedua ada direktur. Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya melaporkan perkembangan perusahaan langsung kepada wakil atau kepada CEO secara langsung untuk memberitahu mengenai perkembangan organisasi. Direktur terbagi menjadi 3, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Tugas seorang direktur utama itu mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang mencakup kepegawaian, kesekretariatan, serta administrasi keuangan pada seluruh divisi dalam perusahaan. Di samping itu, direktur utama juga harus mampu merancang pengembangan pendapatan perusahaan, pembelanjaan menggunakan kekayaan perusahaan, memimpin dan mewakili perusahaan terkait hubungan. Yang kedua, yaitu tugas seorang direktur keuangan. Tugas seorang direktur keuangan harus bisa menilai dan mengevaluasi jika perusahaannya mengalami defisit dan profit. Oleh karena itu, direktur keuangan harus membuat segala kebijakan dan prosedur operasional keuangan perusahaan dan bertanggung jawab penuh menjaga kerahasiaan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada direktur personalia, memiliki tugas meliputi perencanaan sistem personalia perusahaan yang mengendalikan setiap kebijakan bagi para pegawai. Lalu perihal urusan administrasi pegawai, pengembangan prosedur administrasi hingga pembinaan staf administrasi menjadi tanggung jawab direktur personalia. Yang ketiga ada manajer. Manajer secara umum yaitu orang yang memiliki tugas untuk mengatur atau mengelola karyawan yang menjadi bawahannya untuk mencapai tujuan dari direksi. Posisi manajer dalam sebuah perusahaan umumnya berada di bawah direksi dan berada di atas para karyawan atau berada pada middle level management. Manajer terbagi menjadi 3, yaitu manajer personal, manajer pemasar, dan manajer pabrik. Karena berada dalam posisi tersebut, selain bertugas untuk mengarahkan para karyawan yang berada di bawahnya, manajer yang baik juga tentunya dapat menjadi jembatan antara para karyawan dengan pemimpin perusahaan. Lalu ada departemen atau divisi. Berbeda dengan beberapa posisi atau jabatan sebelumnya, dalam sebuah perusahaan yang baik tentunya ada berbagai macam departemen atau divisi. Masing-masing divisi memiliki perannya sendiri dalam sebuah perusahaan. Masing-masing departemen atau divisi ini berisi beberapa orang yang dipilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya, divisi pemasaran akan diisi oleh orang-orang yang memiliki skill marketing atau desain. Yang terakhir ada administrasi dan gudang. Contoh jabatan yang terakhir yaitu administrasi dan gudang. Orang yang bekerja atau berada di bagian administrasi adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk mencatat dan mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Sementara gudang menjadi bagian yang ternyata juga tidak kalah penting dalam sebuah perusahaan. Terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri barang. Staf gudang biasanya akan mengelola dan mencatat barang masuk dan keluar di sebuah perusahaan.
Sebuah perusahaan yang baik tentunya sudah memiliki struktur yang baik. Karena hal tersebut merupakan fondasi atau dasar dalam berdirinya sebuah perusahaan. Bisa disimpulkan, struktur organisasi yang baik akan menjadi investasi menguntungkan untuk bisnis dan perusahaan. Jadi, kesimpulannya ialah aspek manajerial, rancangan, dan struktur organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam suatu laporan studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek ataupun aktivitas yang sudah dinyatakan visible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dan organisasi dalam pencapaian tujuan proyek ataupun aktivitas. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro.